Proses pembuatan cairan atau larutan KH ya secara DIY teman-teman ya, yang tadi kita buat ya. Dan juga untuk dosis yang aku dapat dari proses pembuatannya ini, 2 mili cairan ini itu bisa menaikkan kadar KH 0,1 DKH di tank 100 liter teman-teman ya. Berkatu, jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku mau bikin Big Tree secara DIY lagi ya. Dan kali ini itu khusus untuk KH atau alkalinitas teman-teman. Karena kemarin sebelumnya itu kan waktu habis lebaran kemarin sudah pernah aku kasih tahu juga cara bikin yang kalsium ya. Sekarang yang KH, karena kebetulan juga stok KH yang aku punya itu sudah mulai menipis, makanya sekarang aku bikin DIY aja teman-teman. Nah, untuk bikin KH secara DIY, bahan yang kalian perlukan itu cuma yang namanya itu baking soda atau soda kue ya, atau namanya itu sodium bikarbonat. Nah, bahan ini bisa kalian dapatkan di toko kimia terdekat yang ada di kota kalian, atau mungkin kalian bisa juga coba cari di toko online atau toko hijau, itu juga ada teman-teman. Nah, jadi kalian perlu itu sodium bikarbonat ya, atau baking soda. Nah, kalau aku sendiri ini aku beli 1 kilo ya. Itu kalau di sini dapat di harga 65.000 teman-teman. Dan ini nanti kita bakalan bikin nggak langsung teman-teman ya, ini akan kita masak dulu ya, karena ini bahan mentahnya. Jadi bisa kita bilang ini bakalan kita sangrai dulu teman-teman, sebelum nanti akhirnya kita adon ya, bisa dibilang kita aduk. Oke, tanpa berlama-lama juga biar videonya juga nggak terlalu lama, di sini aku bakalan kasih tahu gimana cara ngesangrainya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya nih kita nyalakan dulu ya untuk kompornya. Nggak usah terlalu gede juga ya, apinya kecil aja. Oke, ini langsung kita taruh aja teman-teman ya. 1 kilo langsung ya. Nah, kalau sudah kita taruh, langsung aja kita sambil aduk-aduk teman-teman ya. Ini bisa dibilang ini masih mentah ya, bahan masih mentah. Nah, nanti bisa kelihatan bedanya kalau memang pas dia itu sudah bisa dibilang masak teman-teman ya. Jadi kayak lebih lembut. Nah, karena ini posisinya dia masih mentah ya, seperti ini. Ini sambil kita aduk-aduk aja terus teman-teman. Dan usahakan juga buat kalian yang hidungnya sensitif itu usahakan pakai masker ya, karena baunya ini agak sedikit menyengat teman-teman ya. Ini masih ada yang menggumpal ya. Nanti kalau sudah masak nih dia nggak bakal seperti ini teman-teman. Kelihatan kayak mendidih gitu ya. Cuma di hobi ini teman-teman ya, dimain di akuarium laut ya, kita diajarkan untuk belajar matematika, kimia, ya entah ini masak juga, semuanya ada ya. Cuman kalau kalian prosesnya pengen cepat ya masaknya, itu sedikit-sedikit aja teman-teman, nggak usah langsung 1 kilo gini ya. Cuman kalau aku biar sekalian aja sih, ini kemungkinan agak lama prosesnya. Kalau sedikit-sedikit biasanya ya 10 menit juga kalian sudah selesai sih biasanya teman-teman. Karena ini agak banyak jadi ya matangnya juga lebih lama ya. Ini kalian bisa lihat teman-teman ya, ini udah mulai halus sih. Kalau kita aduk gini nggak terlalu berat. Cuman biasanya nanti setelah ini diaduk seperti ini, biasanya nanti agak menyusut teman-teman ya. Ini kan tadi 1 kilo pas ya. Ini kemungkinan nanti bakalan agak sedikit menyusut sih. Dan usahakan juga buat kalian yang punya istri, izin dulu ya kalau kalian mau pakai wajannya. Biar nggak diomelin teman-teman ya. Ya, mungkin kalian bisa lihat ya, kayak ada gelembung-gelembung gitu nih. Nah, ini sudah mulai masak teman-teman ya, paling sebentar lagi ini sudah. Kalau sudah kayak gini. Cuman biasanya ada juga yang tanpa disangrai seperti ini teman-teman ya. Cuman menurut aku
Lebih baik di anu aja, biar lebih anu juga, lebih pekat. Mulai mendidih ya. Ini terus saja, paling ya sekitar 5 menitan lagi sudah teman-teman, nggak usah terlalu lama. Transaksi interaktif kris sebesar Rp15.000 diterima. Oke, ini kalau sudah kayak gini, ini sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita tinggal matikan aja untuk kompornya ya. Dan ini sekarang kita tunggu dingin dulu, nanti kalau sudah dingin baru kita timbang ya, baru nanti kita langsung aduk aja teman-teman ya. Oke, ini sudah dingin ya, ini kita pindah dulu ke plastik ya, biar enak nimbangnya nanti teman-teman ya. Oke, ini nanti kita timbang langsung ya. Oke, ini untuk bubutnya sudah kita pindah ke plastik ya. Selanjutnya di sini kita akan timbang dulu ya, karena di sini aku pengen bikin sekitar 5 liter, pakai 5 liter air ya. Di sini aku butuh untuk bubuknya ini sekitar 750 gram teman-teman. Oke, ini kita timbang dulu ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, setelah dimasak tadi dia menyusut teman-teman. Yang awalnya 1 kilo jadi sekitar 850 gram. Ini kita akan kurangi sekitar 100 gram ya. Oke, ini sudah 750 gram ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen bikin untuk 1 liter air, itu sekitar 150 gram, itu juga nggak masalah teman-teman. Sebenarnya bebas sih, kalau kalian pengen konsentratnya kayak lebih kental gitu ya, kalian bisa bikin sampai 200 gram juga bisa teman-teman, yang bebas sih. Cuman kalau aku biasanya bikin paling di sini cuman untuk 1 liter itu 150 gram, jadi karena aku bikinnya di sini 5 liter, aku butuh sekitar 750 gram teman-teman ya. Oke, ini langsung nanti kita akan aduk aja teman-teman. Oke, ini untuk airnya sudah aku siapkan ya, 5 liter air RO, dan usahakan juga kalau untuk airnya kalian pakai air yang TDS-nya rendah. Jadi bebas kalian mau pakai Amidis boleh, RO boleh, atau Cleo boleh, yang penting TDS-nya rendah teman-teman. Kalau dapat yang 0 itu malah lebih bagus lagi ya. Nah, ini kita akan langsung tuang ya, cuma nanti tuangnya ini perlahan teman-teman. Jadi supaya nggak menggumpal ya, biasanya kalau langsung dituang sekaligus ngaduknya juga susah, plus kayak ngegumpal gitu ya. Jadi ini kita sambil aduk aja teman-teman ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke, jadi ini terus ya diaduk ya, nanti sampai sekiranya sudah merata ya, baru sudah teman-teman ya. Cuman nanti kemungkinan nanti di sini bakalan ada endapan teman-teman, pastinya ya biasanya. Nah, nanti yang endapannya itu nggak usah dipakai nanti ya, jadi yang kita ambil atasnya aja, yang endapannya kita buang aja teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk cairannya ini sudah jadi ya, setelah kita diamkan tadi. Nah, itu di bawah ada endapannya teman-teman. Nah, untuk endapannya itu nggak usah dipakai ya. Jadi cukup kita ambil yang bagian atasnya aja, yang jernihnya aja ya. Nanti kita tuang ke sini, oke? Oke, ini sudah kita tuang ya. Dapatnya segini, dan ini masih ada tuh sisa endapannya. Ini nggak usah kita pakai, kita buang aja teman-teman ya. Nah, jadi itulah proses pembuatan cairan atau larutan KH ya secara DIY teman-teman ya, yang tadi kita buat ya. Dan juga untuk dosis yang aku dapat dari proses pembuatannya ini, 2 mili cairan ini itu bisa menaikkan kadar KH 0,1 DKH di tank 100 liter teman-teman ya. Cuman itu juga memang nggak bisa jadi patokan ya, kalau misalnya kalian bikin itu kalian bisa dapat kadar yang sama teman-teman ya. Dan juga sekali lagi aku ingatkan juga untuk proses pendosingan ya. Kalau untuk dosing KH ini, ingat teman-teman ya, ini harus pakai test kit. Jadi aku nggak rekomenin kalian dosing tanpa test kit teman-teman ya. Jadi itu ya, semoga ini bisa menjadi informasi ya buat kalian yang memang pengen bikin cairan
Big Tree ya, terutama yang KH itu secara DIY teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe ya, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.